Ya, lagi-lagi kita bertemu dengan Pak Wiranto ya sudah 3 kali. Menko Polhukam Wiranto menyebut orang atau kelompok yang mengajak menjadi golput adalah pengacau. Golput sendiri menurut Jenderal Purnawirawan Wiranto merupakan tindakan yang mengancam hak dan kewajiban orang lain. Menurut Menko Polhukam seperti dilansir cnnindonesia.com, pihak yang mengajak golput berpotensi dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme, aturan tentang golput dan ancaman pidana juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 apabila dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 24 juta rupiah. Kemudian ini masih mengenai golput yang juga kontroversial. Majelis Ulama Indonesia kemarin menyatakan bahwa golput atau tidak memilih di pemilu adalah tindakan yang haram. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan dukungan anti golput karena memilih adalah hak konstitusional warga. Menurut MUI, memilih pada pemilihan umum sudah menjadi kewajiban masyarakat dan jika kewajiban tersebut tidak dilakukan maka hukumnya haram. Ketua KPU menanggapi hal itu dengan positif karena mengkampanyekan anti golput di kalangan masyarakat mengingat angka golput yang masih cukup tinggi. Ya kalau KPU kan terus mendorong supaya nggak ada golput. Kenapa? Karena hak konstitusional sudah diberikan kepada warga negara, maka warga negara harus jaga dan gunakan dengan baik hak konstitusional tersebut. Artinya menyambut positif dengan adanya. Oh iya, tentu saya menyambut positif itu. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia mempertegas kembali fatwanya tentang pemilu dan memilih pemimpin dalam perspektif hukum Islam. Partisipasi dalam pemilu dan memilih pemimpin merupakan tanggung jawab keagamaan serta kenegaraan. Haram hukumnya bagi umat Islam yang tidak memilih pemimpin yang memenuhi syarat. Fatwa ini masih merujuk pada keputusan Ijtima Ulama di Padang Panjang pada 2009 yang lalu ditetapkan sejumlah syarat kepemimpinan yang wajib hukumnya untuk dipilih antara lain dapat dipercaya serta punya kecerdasan emosional, intelektual, dan sosial. Selain itu calon pemimpin harus mampu mengemban amanah kepemimpinan dengan baik tanpa mementingkan diri sendiri. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, maka memilih pemimpin yang seperti itu menjadi wajib. Jika ada pemimpin seperti itu, dia tidak memilih atau memilih orang yang lain, padahal orang yang memiliki syarat kepemimpinan tadi ada, maka dia memilih orang lain atau tidak memilih, itu hukumnya haram. Masih soal golput, pegiat demokrasi Wimar Witular mengkritik masyarakat yang memilih golput. Ia menilai golput adalah pilihan yang kurang bijak, terutama di tengah sehatnya proses demokrasi di Indonesia saat ini. Sementara itu sebaliknya penggagas gerakan Saya Golput Algifari Aksa mengatakan warga yang menentukan pilihan golput justru sudah melakukan banyak evaluasi terhadap proses demokrasi. Ia menyatakan warga tersebut sudah mempelajari rekam jejak setiap kandidat yang berpartisipasi. Problem pembodohan masyarakat. Jadi masyarakat tadinya tambah pintar, kok jadi tambah bodoh sekarang menghadapi suatu pemilu. Jadi orang yang tidak menggunakan hak suara dalam demokrasi yang bersih sekarang itu bodoh aja karena tidak menggunakan haknya. Problemnya saya lihat bukan dari sistemnya, tapi orangnya kasihan gitu. Orang tuh nggak tahu, dia kira jadi golput itu keren atau ilmiah, padahal dia tuh bodoh aja gitu. Tidak menggunakan hak suaranya. Apa betul dia ingin menguntungkan salah satu pihak? Kalau orang tidak bisa milih setelah sekian tahun ini sangat terbuka, liputan pers dan debat, maka dia tuh memang bodoh aja gitu. Kita justru berpendapat bahwa demokrasi semata-mata hanyalah pemilihan umum, kemudian kontribusi untuk demokrasi dan pembangunan untuk bangsa dan negeri ini hanya lewat pencoblosan, itu juga sebuah pembodohan menurut kita gitu. Apalagi melakukan label terhadap orang-orang golput, bodoh, kemudian psycho freak dan seterusnya. Ada banyak sekali label terhadap golput, padahal yang saya kenal justru orang-orang golput menentukan dirinya sebagai golput melalui berbagai macam evaluasi, bahkan dia sangat mengkritisi masing-masing calon misalnya. Fatwa haram golput dari MUI masih saja jadi kontroversi. Pasalnya jika ada umat Islam yang tidak memilih alias golput, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Mungkin bisa dosa atau bisa hal-hal yang nanti pasti akan saya tanya. Lalu bagaimana mendudukan persoalan ini agar bisa memotret kesetaraan serta hak pilih warga negara yang dilindungi undang-undang? Bagaimana pula fatwa golput haram dari MUI ini berkorelasi dengan konteks demokrasi kita? Kami akan berdiskusi hal kontroversial ini
Saya nggak tahu kontroversial apa enggak, tapi ini menjadi wacana publik. Saya akan tanya langsung kepada Kiai Haji Hamdan Rashid, anggota Komisi Fatwa MUI. Terima kasih Kiai sudah datang. Kemudian ada ini yang mungkin punya cita-cita jadi kiai tapi sekarang masih honoris causa, ada Bang Adi Praetno, analis komunikasi politik dari UIN Jakarta. Terima kasih Bang Adi sudah datang. Saya mau ke Yai dulu ini. Pertanyaan publik Yai. Ya. Apa yang menjadi dasar? Oke gini, pertanyaan paling mudah. Kalau misalnya orang memilih untuk golput, dia dosa apa enggak Yai? Ya, jadi begini. Pertama kita harus memahami bahwa pemilu ini kan sarana untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil kita di DPR, DPRD, dan DPD. Tentu sebuah negara itu harus ada pimpinannya. Jangankan sebuah negara dengan penduduk yang ratusan juta. Kita bepergian saja 3 orang, kata Rasul, hendaklah ada 1 orang pemimpin. Dalam rumah tangga harus ada pemimpin. Ya. Jadi kehadiran pemimpin sangat diperlukan. Oleh karena sarana untuk memilih pemimpin adalah lewat pemilu, maka pemilu jadi wajib. Karena lil wasil hukum wasid. Sarana itu menjadi wajib ketika tujuannya adalah baik. Oleh karena itu, disinilah kenapa muncul suatu fatwa dari Majelis Ulama yang sebenarnya adalah hasil keputusan istimewa ulama ya. Iya. Itu tahun berapa ya? 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya. Saat itu sudah 10 tahun yang lalu kan. Ya. Tapi tetap masih aktual karena memang masalah riasah kemudian sangat penting sekali. Ya. Dan fatwanya belum dicabut ya? Oh, belum dicabut. Dan insya Allah nggak akan dicabut. Nggak akan dicabut. Karena terkait dengan masalah nasbul imam, membentuk pemimpin. Dan itu adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, sampai kapanpun insya Allah fatwa itu masih berlaku. Dan dalam Islam, pemimpin itu tugas utama 2. Kata Al-Mawardi ini ya, dalam Ahkam Sultaniyah. Pertama adalah khiraatuddin, kewajiban menjaga agama, keberagamaan umat supaya agamanya terlindungi dengan baik, perlu ada pemimpin. Yang kedua untuk mengatur dunia, yaitu dunia. Maka tugas ini harus dilaksanakan oleh pemimpin yang kita pilih. Dan itu adalah sebagai sarananya lewat pemilu. Sehingga golput dikatakan haram karena bisa menggagalkan pemimpin, otomatis akan chaos kalau nggak ada pemimpin. Gak bisa golput bisa menggagalkan pemimpin gitu ya. Itu dalam perspektif ulama kemudian akhirnya diharamkan supaya orang berbondong-bondong memilih gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya seluruh bangsa Indonesia yang punya hak suara semua golput, terus gimana mekanismenya untuk kalau sebagian kecil misalnya 1%, 2%? Lah itu masih namanya hal yang wajar di demokrasi ya, suatu pilihan ya. Tapi bisa dibayangkan kalau misalnya diperbolehkan golput kemudian tidak ada orang memilih karena memang itu hak dan juga memang nggak ada sanksi ya nggak apa kan. Kemudian nggak ada yang milih gimana? Tapi secara keimanan ini bisa berujung nih, ya ini banyak pertanyaan publik saya lihat di Twitter segala macam. Saya dosa nggak? Mas Budi tolong tanyain Yai dong, kira-kira saya kalau nggak milih, misalnya saya nggak punya pilihan ini, saya dosa nggak ya? Saya bisa diganjar di hari akhirat nanti nggak ya? Misalnya itu, kami akan jawab, Yai akan jawab usai jeda. Kami akan segera kembali supaya teka-teki. Pertanyaan Anda para netizen tentang dosa saya tunda dulu ke Kiai, tapi intinya Yai bahaya golput di depan mata sehingga fatwa ini masih sangat relevan kita pakai lagi kali ini ya. Bang Adi, menurut Anda sampai perlu MUI kemudian melanjutkan fatwa ini dan mensosialisasikan kembali supaya untuk mengatasi golput? Gimana perspektif Anda? Pertama yang perlu diklarifikasi oleh Pak Yai mungkin sehari 2 hari ini kan beredar bahwa Ketua Komisi Fatwa MUI kita Profesor Husaimah itu seakan menyangkal bahwa MUI itu tidak pernah mengeluarkan statement tentang haramnya golput. Publik juga harus tahu karena berita itu munculnya sehari 2 hari ini. Jadi biar tidak ada simpang siur sebenarnya MUI ini betul mengeluarkan fatwa haram atau tidak. Yang kedua kan itu sudah clear haram betul ya. Nah, itu yang harus diklarifikasi. Nanti ya, karena ketua bidang fatwanya bilang itu tidak pernah mengimbau itu, Mas Budi. Makanya nanti Pak Yai harus menjelaskan itu. Yang kedua, substansi dari golput itu atau substansi dari fatwa haram golput itu supaya masyarakat engage terhadap persoalan-persoalan politik kepemiluan, datang ke TPS dan memilih pemilu. Saya melihat angka golput itu tidak terlampau mengkhawatirkan. Angkanya masih dalam batas toleransi. Mungkin di kisaran angka 35%. Kalau melihat rata-rata pemilu mulai 2004 sampai 2014, kan golput kita cuma 25 sampai 30%. Bahkan pilkada sekalipun kan cukup rendah.
ada partisipasi yang sampai 70%, 65%. Angka golput itu rata-rata memang dalam batas-batas yang masih bisa cukup wajar. Tapi kalau memahami fatwa haram golput itu sebagai bagian dari ajaran agama, itu mungkin lain hal. Tapi yang paling penting sih adalah menurut saya harus ada data pasti sebenarnya angka kita soal golput ini mengkhawatirkan atau tidak. Yang kedua yang ditakutkan orang itu soal partisipasi politik ini hak bukan kewajiban. Kalau golputnya kebetulan ketiduran gitu Pak Kiai, atau lagi sedang kondangan dan dia gugur haknya untuk joblos, apakah orang semacam ini berhak untuk dipatwakan haram? Beda halnya misalnya ada golput aktif, dia mengkampanyekan mengajak orang untuk tidak ikut pemilu, ini mungkin bisa difatwa begitu. Tapi orang-orang yang secara administratif gugur haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu, undangan pemilunya misalnya, undangan pemilunya nggak ada, nggak punya EKTP, ini kan bermasalah. Soalnya kan ada golput aktif dan golput pasif. Ini yang saya kira memang harus dijelaskan kepada publik. Yang ketiga yang paling penting adalah bangunan politik kita ini kan dibangun atas struktur hukum politik yang profan. Struktur hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada hukuman-hukuman yang nyata bagi orang yang tidak ikut pemilu. Jadi kemudian kalau ini dikawin silangkan dengan perspektif agama, memang dalam banyak hal agak kurang nyambung. Tapi saya cukup memahami substansinya, biar masyarakat memanfaatkan menu pemimpin yang sudah ada, Jokowi, Prabowo, calon DPD dan DPR, tapi ini untuk dipilih. Kalau sehitam putih haram dan halal ini kan ini seperti hitam putih gitu kan, haram halal boleh nggak ada abu-abu di situ, nggak ada pikir-pikir, nggak ada bantuan teman atau phone a friend misalnya. Memang agak sedikit berlebihan saya kalau fatwa yang terkait dengan haram golput. Saya sih berharap fatwa haram soal hal lain yang jauh lebih substansial yang mengerikan. Misalnya fatwa haram soal gratifikasi, fatwa haram soal korupsi dan money politik. Ini yang kemudian menjadi ancaman nyata demokrasi kita, bukan golput. Di Amerika tahun 60-70 partisipasinya cuma 50%, nggak ada soal. Jadi tidak bisa juga mengukur kualitas demokrasi itu dengan tingkat partisipasi. Iya, ukuran sementara, tapi memang kita dorong masyarakat yang nggak ikut pemilu, dia ini menginvestigasi semua kebijakan politik pemerintah. Itu juga partisipasi. Kan makanya kemudian ilmuwan itu membagi dua hal partisipasi. Ada yang sifatnya konvensional, ada yang sifatnya tidak konvensional. Konvensional itu mengkritisi kebijakan pemerintah, soal impor, soal kenaikan BBM. Tapi ada partisipasi yang konvensional, seperti datang ke TPS. Jadi inilah kemudian saya kira tidak perlu dibatasi partisipasi. Yang penting tidak melanggar undang-undang, yang penting tidak mengintimidasi, yang penting tidak dikampanyekan dengan cara-cara yang berlebihan. Iya, silakan ditanggapi. Ya, jadi pertama saya ingin meluruskan ya bahwa fatwa tentang masalah golput ini memang secara teks bukan hak golput namanya, tapi kewajiban memilih pemimpin ya untuk membangun sebuah imamah atau sebuah kepemimpinan, itu hukumnya wajib. Tapi dalam bahasa demokrasinya memang golput. Ya begitu. Sehingga istilah kalau fatwa golput secara langsung tidak ada. Tapi larangan untuk tidak memilih ketika ada calon yang layak. Bahkan kalau dia memilih orang yang di bawah kualitas yang ada. Gitu kan. Kemudian yang kedua, bahwa hukum haram, halal dan sebagainya itu adalah, adalah otoritas ulama. Yang memang mengkaji ajaran agama, tidak hanya ibadah. Islam itu tidak hanya melulu ibadah, tapi ada muamalah. Ya. Itu juga bisa berlaku. Haram untuk riba misalnya kan. Orang mau mengatakan itu suatu yang tidak yang tidak sesuai dengan aturan negara, nggak masalah, silakan. Tapi kewajiban ulama menyuarakan. Ya kan? Haram LGBT, walaupun orang mengatakan itu hak asasi, tapi kewajiban ulama menyuarakan. Demikian juga ketika kita masalah golput ini, kewajiban kita menyuarakan. Adapun kita memahami apakah kewajiban di dalam memilih itu termasuk fardu kifayah atau fardu ain, itu masalah lain. Kalau fardu kifayah, sepanjang itu sudah cukup, taruhlah 70%, yang lain bisa gugur kan. Apalagi kalau dia nggak ikut pemilu karena ada udzur. Jangankan masalah pemilu, sholat aja kalau udzur bisa ditunda kan. Puasa kalau ada udzur, bepergian atau sakit bisa ditunda kan, bisa dikodok kan. Jadi sebenarnya memahami hukum itu jangan cuma hitam putih ya kan. Ketika hukum haram bukan berarti semuanya enggak, ya itu juga enggak berdosa seperti itu. Ini supaya publik juga tahu deh. Ya, jadi tidak dalam artian bahwa Anda yang kalau ketiduran atau Anda nggak dapat KTP elektronik misalnya, atau Anda merasa bahwa pemimpin Anda yang dua ini misalnya tidak memenuhi ekspektasi Anda, itu dosa apa enggak? Ya, kalau begini ya,
Memang untuk mencari ideal itu sangat sulit sekali. Apakah nggak mungkin gitu kan? Kita ingin yang sidik, amanah, tabligh, fatwa itu Rasulullah itu impossible. Tapi paling tidak kan ada standar. Dalam usul fikih katakan mal terukulu ya terukulu juluh. Kalau kita nggak bisa mencapai 100%, hanya 70%, ya nggak apa-apa 70%. Kalau kita standarnya semua 100%, maaf, Indonesia nggak ada yang bisa menikahkan. Karena apa? Syarat menjadi wali itu harus orang yang adil, orang yang terpercaya, orang yang amanah dan seterusnya ya. Umumnya wali-wali yang ada di Indonesia ini termasuk orang tua kita ya, itu mungkin sholatnya belang-belang ya kan. Jadi sebenarnya tidak layak secara. Tapi kan ada standar di bawahnya. Kalau toh tidak bisa adil, namanya mauthuk, terpercaya orang itu. Jadi dalam hal ini, kalau toh kita tidak bisa memilih pemimpin yang 100% orang baik, jangan tinggalkan yang 70% itu. Jangan tinggalkan 70%. Tapi bagaimana dengan seperti apa analoginya Bang Adi tadi, bahwa memang sebenarnya hukum fatwa ulama ini rasanya kok agak berbenturan dengan hukum positif, terutama berkaitan dengan hak warga negara dan juga demokrasi yang tadi di-highlight oleh Bang Adi. Nuhun sewu Yai, dijawabnya usai jeda. Kami akan segera kembali. Ini kembali ke Yai sebelum nanti kembali ke Mas Adi. Tadi dikatakan bahwa fatwa MUI ini kan kalau misalnya bertentangan dengan hukum positif kewarganegaraan, demokrasi yang memang disepakati bersama dalam konteks negara bangsa ini seperti apa? Dan kedua, dari segi ininya Yai, hukuman spiritualnya, apakah memang misalnya kalau saya memilih untuk tidak memilih karena faktor tidak ada pemimpin yang merasa cocok dengan saya, atau saya pernah punya pengalaman kurang baik dengan dua pemimpin ini, apakah saya punya dosa dan ada hukumannya di akhirat nanti? Iya. Jadi dalam Islam itu tidak hanya masalah ibadah mahdhah. Muamalah pun juga bagian dari hukum Islam dan juga ada dampak haram atau dosanya. Riba walaupun bertentangan dengan hukum positif tetap haram, pelakunya tetap dosa ya. Jadi tidak hanya masalah ibadah ya, dan dalam Islam itu hukum juga agak fleksibel. Contohnya apa? Kita haram mengkonsumsi babi, tapi kalau darurat kan kalau katakan family turok dari bagian kan boleh aja. Oleh karena itu kalau orang darurat tidak memilih atau golput karena tadi nggak terdaftar atau dia sakit, nggak masalah, kalau berdosa. Kecuali kalau orang-orang yang mempunyai golput karena prinsipil gitu gimana? Kalau misalnya dia menyuarakan itu dan mengajak orang lain kan bisa dikatakan melanggar undang-undang. Karena berarti memobilisasi massa untuk golput, ya kan berarti kan salah undang-undang itu kan. Oleh karena itu kita pahami hukum ini menurut saya sih lebih pas kalau dikatakan sebagai fardu kifayah. Selama para rakyat yang punya hak pilih itu telah menggunakan hak pilihnya, kemudian ada sebagian yang tidak melaksanakan, insya Allah gugur kewajibannya. Karena kita analogikan dengan orang sholat jenazah. Kewajiban muslim merawat jenazah. Tapi kalau sudah ada yang mewakili, cukup untuk melaksanakan kewajiban memandikan, mengkafankan, menyalati, dan menguburkan, yang lain gugur kewajibannya. Bang, dampaknya buat demokrasi, buat pemilu, buat kita berbangsa dan bernegara secara hukum positif gimana menurut Anda? Ini memang nggak nyambung, Budi. Kita ini pakai landasan konstitusional yang sifatnya normatif. Undang-undang dasar, ada undang-undang pemilu. Itu tidak ada larangan dalam golput. Ancaman-ancaman apapun tidak ada. Orang yang secara sadar, secara sah tidak ikut pemilu, itu tidak haram, tidak dihukum, dan tidak diapa-apain. Secara konstitusi? Secara konstitusi. Satu sisi ada fatwa MUI yang mengharamkan golput. Ini seakan-akan ada dua narasi besar yang berbenturan. Orang awam melihatnya fatwa MUI bertentangan dong dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu pertanyaan awam. Karena dalam undang-undang kita, terutama larangan dalam kampanye, nggak ada aturan baku yang berkaitan dengan pemilu. Sebab itulah saya memahami kita tetap dalam konteks koridor hukum positif kita, bahwa golput boleh selama itu tetap dilaksanakan dengan cara-cara yang elegan, tidak berkampanye berlebihan seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Nah, sementara fatwa MUI sebatas imbauan yang sifatnya tidak mengikat, bahwa ada pemimpin-pemimpin yang sebenarnya layak untuk dipilih. Karena pemimpin ini adalah yang
akan menentukan masa depan kita ke depan. Presiden tentu adalah veto player yang akan menentukan Indonesia ke depan. DPR adalah orang yang menciptakan undang-undang. Dia kemudian mengawasi kinerja DPR. Dia juga membentuk regulasi-regulasi di mana fungsi peran penting seorang anggota DPR ini menjadi suatu hal yang krusial untuk rakyat gitu ya, memilih pemimpinnya. Letakkan di imbauan di situ saja. Menurut saya kalau mau agak sedikit elegan untuk mengantisipasi orang golput, kenapa kita misalnya tidak menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh Australia bagi orang yang tidak mau berpartisipasi dalam pemilu alias golput, kasih denda. Dendanya bisa berjenjang. Kalau golputnya itu rasional dan dinamis, ngajak orang lain tidak datang ke TPS, mungkin dendanya ratusan juta kira-kira begitu. Tapi kalau golputnya pasif karena dia tidak mau berpartisipasi dalam pemilu, kecewa terhadap dua paslon yang sedang berdebat misalnya, ya cukuplah kasih denda seadanya. Tapi tidak perlu harus diancam dengan hukuman, oh ini akan masuk surga atau masuk neraka. Karena ini pasti kalau bicara fatwa pasti hukumannya dosa. Pasti dan kalau tidak sudah dosa, bicara kan? haram, ini adalah satu kewajiban yang ditinggalkan, itu akan dapat dosa. Kalau dosa jalannya adalah masuk neraka. Ini yang saya selalu bilang sejak awal, pemilu ini bukan perang agama, pemilu ini bukan jalan menuju Tuhan gitu. Pemilu ini adalah sifatnya for fun tentang keduniaan. Bagaimana negara kita ini established. Tapi negara dan agama itulah yang kemudian berbeda. Tapi niat gitu, baik para ulama ini yang untuk bisa meningkatkan partisipasi sehingga pemimpin kita punya legitimasi yang cukup baik dengan ini, Anda tidak melihat itu sebagai sumbangsih, lebih banyak positifnya sebagai sumbangan untuk meningkatkan partisipasi atau justru sebaliknya punya menggerogoti kualitas demokrasi malah? Saya kira bagus kalau substansinya ingin memaksa orang engage atau ikut dalam pemilu, itu bagus Budi. Tapi kan cara meminta orang untuk ikut pemilu kan tidak harus dengan intimidasi, tidak harus. Ini intimidasi menurut Kan Anda? Intimidasi, halal haram itu kan intimidasi. Ini menyangkut hukum Tuhan. Mestinya imbauan-imbauannya ini ada lebih soft, yang lebih edukatif gitu ya. Misalnya kasih sanksi aja, sanksi administratif ataupun bisa berupa finansial. Tapi kalau di Australia dikasih uang gitu konstitusi ya. sendiri menjamin, jadi tidak ada mungkin sanksi-sanksi secara hukum profan seperti kata Anda, karena memang harusnya kemudian masuklah fatwa MUI di sini. Betul, saya sih memaknai fatwa haram soal golput MUI ini mesti dimaknai niat baik. Bahwa ada pemimpin-pemimpin bangsa di negara ini yang harus dipilih nanti pemilu 17 April. Cuman memang kalau fatwanya bagi mereka yang nggak milih ini haram, menurut saya paradoks gitu ya. Karena soal hak pilih ini bukan soal kewajiban. Bahasanya intimidatif atau niatnya yang intimidatif? Dua-duanya intimidatif sebenarnya. Jadi begini ya, maaf ya, kalau orang sekuler memang tidak akan mengaitkan dunia profan dengan agama. Tapi kami meyakini yang profan pun ada kaitan dengan masalah hukum akhirat, hukum agama. Orang bisa bertentangan ya dalam memandang hukum ini antara yang hukum agama dengan hukum yang berlaku atau hukum positif. Masalah riba, walaupun negara memperbolehkan, apakah kemudian nggak boleh berkata itu haram? Kami wajib menyuarakan. Zina, ya, walaupun tidak ada tegas hukum membolehkan atau melarang, kalau MUI mengatakan haram apa itu dosa. LGBT, mengharamkan. Jadi tidak selamanya harus agama itu ikut negara. Kalau bahasa intimidatif tadi, bahasa dan juga niatnya justru gimana kita ya? itu niatnya kan jangan sampai terjadi kevakuman pemimpin gara-gara ada yang memilih. Maka tadi saya katakan yang model itu hukum katakan sebagai fardu kifayah gitu kan. Sepanjang cukup untuk melaksanakan pemilihan dan terpilih pemimpin yang terbaik, itu saya kira sudah mencukupi. Dari hasil observasi ijtima dan juga diskusi para ulama dengan kondisi saat ini, kondisi faktual politik kali ini gitu ya, apakah memang potensi terjadinya kevakuman, terjadinya delegitimasi pemimpin baru dalam pemilu mendatang itu sudah mulai tercium ya, sehingga akhirnya fatwa ini kemudian diekstensi gitu kalau bahasa. Jadi begini kan ada yang namanya kita preventif ya, upaya preventif. Jadi hukum itu jangan sampai terlanjur terjadi chaos, baru gak ada hukumnya. Kita harus langkah-langkah preventif, gitu kan. Dan itu sama sekali gak ada intimidasi, gak ada. Silakan orang kita mengatakan yang namanya riba haram, orang mau melanggar juga silakan kan, itu hak dia. Toh nanti hukumannya pada dia. Kita hanya menunjukkan ini hukumannya pada dia, hukuman apa ya? Hukuman akhirat kan pada dia kan. Kalau masalah negara kan itu hak ya, nggak ada sanksi hukum kan. Tapi kalau misalnya itu dikatakan dosa dan itu nanti dia yang melanggar kan, tanggung jawab dia pada Allah kan. MUI hanya sekedar menunjukkan
hasil ijtihad kami secara kolektif kolegial seluruh pengurus komisi fatwa seluruh Indonesia kita hadirkan dan akhirnya memutuskan hukum itu. Jadi di sini kita hanya menunjukkan pada umat. Sama sekali nggak ada intimidasi. Nggak membuat ketakutan gitu ya. Karena ada juga di Twitter misalnya kita takut nih jadinya nih gitu. Nggak ada seperti itu. Apalagi kita sampaikan kan. Tadi kalau memang ada udzur, Islam itu butuh fleksibel kan. Gampang sekali kan. Babi yang haram aja kalau dalam kondisi darurat boleh kan. Kenapa nggak misalnya kalau kata Mas Adi tadi ada cara bahasa-bahasa yang lebih tengah gitu ya, mengayun di antara badai dan juga gelombang-gelombang yang gitu. memang harus tegas. Nggak bisa ada hukum yang kemudian ada juga yang hukum anjuran gitu misalnya tidak hitam putih gitu ya. Ya itu masalah pilihan kan. Tapi kalau ada hal yang memang harus tegas, kenapa kita nggak tegas? Apa kemudian pilihan orang boleh melakukan LGBT kalau begini kalau begitu? Nggak bisa kalau tegas haram. Kalau memang itu hukumnya haram, kita katakan haram. Apakah tadi undang-undang atau peraturan perundangan yang kemudian dirasa tadi agak bertentangan dengan fatwa ini itu tidak jadi pertimbangan? Nggak masalah memang. Nggak ada masalah. Yang penting dianggap. Walaupun negara mengatakan bahwa bunga bank atau riba itu boleh, kami tetap menunjukkan itu haram. Betul. Apa kemudian kalau kontroversi kemudian kau nggak bisa kenapa MUI nggak menyusulkan dengan undang-undang di negara kita? Ya nggak bisa, kita punya tanggung jawab pada Allah. Iya. Jadi apa yang haram katakan haram, yang halal katakan halal. Benturannya gimana Bang Mas Adi kalau Anda lihat ini? Ini kan kalau kita lihat dari warnanya aja agak berbenturan dengan apa yang tadi Anda katakan. Ya memang undang-undang kita nggak ada yang melarang tentang golput. Sementara fatwa MUI melarang golput bahkan haram. Itu kan benturan. Ada dua values kerangka hukum yang berbeda yang dipakai. Kalau ini dimix, dicampur tentu nggak nyambung. Makanya kemudian saya ingin meletakkan fatwa haram MUI soal golput ini sebagai satu ijtihad bagaimana masyarakat ini datang ke TPS untuk memilih pemimpin, itu satu. Yang kedua, esensi dari partisipasi politik itu adalah satu tindakan sukarela yang dilakukan oleh warga biasa datang ke TPS memilih kandidat berdasarkan pilihan-pilihan rasional, preferensi politiknya ditentukan oleh visi misi kandidat, bukan karena ancaman, bukan karena mobilisasi. Nah, saya khawatir fatwa haram ini orang datang ke TPS karena terpaksa. Ini mobilisasi jatuhnya, tapi bukan partisipasi. Dulu di zaman Orde Baru orang datang ke TPS, tapi datang ke TPS kan tidak lillahi ta'ala. Takut dia ditangkap sama aparat. Jadi kualitas pemilihannya itu lebih baik orang tidak memilih karena memang dia yakin tidak ada pilihan yang baik dibanding datang ke TPS karena takut masuk neraka gitu. Itu menurut Anda seperti itu? Kalau dalam terminologi putihnya. Kalau dalam terminologi ilmu politik, partisipasi itu tindakan lillahi ta'ala seseorang, bukan karena takut dia masuk neraka ataupun masuk surga, bukan. Kalau ini yang harus clear sebenarnya. Mas Adi, yang terakhir ini, menurut Anda seberapa punya efek fatwa haram dari para yai di MUI ini terkait dengan akan dituruti atau akan lakukan oleh umat Islam mayoritas di Indonesia? Tentu saja ini menjadi pasar yang besar sekali bagi fatwa MUI ini. Saya kira nggak ngefek-ngefek amat gitu ya. Bahkan orang juga dalam banyak hal imbauan-imbauan seperti MUI ini dianggap sebagai hanya imbauan moral yang tidak memiliki daya ikat terhadap rakyat, terutama terhadap kaitan partisipasi politik. Yang paling penting sih sebenarnya kita harus punya data firm. Sebenarnya jumlah angka golput kita ini berapa persen, sehingga kita ini sepertinya kalang kabut. Gitu dengan data seperti ini dan kita lihat 3 pemilu ke belakang, waktu para kiai membuat Ijtima Ulama 2009 sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau dibandingkan dengan demokrasi yang baru berkembang di Indonesia ini, angka partisipasi kita luar biasa, Budi. Tidak ada yang mengkhawatirkan, apalagi seakan-akan menakut-nakuti, seakan-akan golput ini harus ada ancaman segala macamnya. Kira-kira begitu. Menurut saya demokrasi kita sudah sehat dalam konteks itu. Baik, 1 menit terakhir. Ya, jadi fatwa ini kan sudah berlangsung 10 tahun. Sudah 2 kali pemilu berjalan. Betul, 10 tahun. 2 kali pemilu berjalan kan, nggak ada masalah kan? Kenapa kita ributkan? Aneh kan? Ini kan kewajiban ulama menunjukkan umat menurut ijtihad ulama seperti ini. Hukum Allah seperti ini. Anda pilih silakan, nggak juga masalah. Dan itu banyak masalahnya. Saya contohkan tadi perbankan, ya kan? Yang namanya riba, bunga, riba. Itu kan bertentangan dengan hukum negara kan? Nggak ada masalah kan? Kalau yang muslim yang mau ikut, sungguh, nggak juga masalah kan? Tapi lagi-lagi ini tidak ini diciptakan untuk membuat orang-orang berpartisipasi tapi tidak menimbulkan ketakutan seperti itu ya. Jadi kalau orang takut dosa, orang takut nggak diterima itu pahalanya. Tahu jawab masing-masing, ya kan? Jadi kita hanya kewajibannya menunjukkan hukum agama.
Oh, masyarakat mau melaksanakan tidak, itu terserah masing-masing. Justru kalau kami diam, murka Allah pada kami. Ini nyambung dengan value demokrasi nggak ya? Terakhir saya 30 detik. Iya, jadi masalah demokrasi itu kan juga beragam kan. Kita juga berkembang kan, ada demokrasi Pancasila, dulu pernah terpimpin, ada demokrasi liberal, macam-macam kan. Jadi value-nya juga beragam itu kan. Oleh karena itu, yang namanya ijtihad manusia itu juga beragam. Ya. Jadi kita hanya memberikan koridor pada umat. Menurut ijtihad kami para ulama, bahwa nasbul imam itu wajib-wajib. Otomatis kita tidak boleh golput, itu aja masalahnya. Dan ini nyambung dengan value demokrasi yang para ulama sendiri yakin. Iya, betul. Nyambung nggak Bang Adi? Singkat aja, iya atau tidak dengan value demokrasi selama ini Anda percaya? Perspektif Islam dengan demokrasi secara umum itu dalam banyak hal berbeda, Budi. Islam ini kan tidak memiliki satu tradisi budaya demokrasi seperti yang kita bayangkan. Misalnya zaman Nabi nggak ada one man one vote, semuanya proses penunjukan melalui musyawarah para sahabat, kan begitu. Jadi istilah demokrasi, istilah pemilu, bahkan golput, ini istilah asing sebenarnya dalam Islam. Tapi bagi negara yang sekuler seperti Barat yang mencoba untuk menjauhkan agama dari unsur politik, golput, pemilu ini perkara biasa. Ini bukan perkara orang masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalaupun toh orang tidak berpartisipasi, itu perkara ini pilihan politik yang mestinya juga dimaknai biasa-biasa saja. Baik, ini pilihan dari para ulama dan para akademisi politik ya. Tinggal Anda memilih ya. Keputusan ada pada Anda mau tidur lanjut sampai jam 1 siang atau mau pergi ke TPS untuk memilih pemimpin Anda. Monggo, keputusan ada pada Anda, tapi tadi konsekuensinya ya udah kasih bocoran-bocorannya. Jadi hati-hati. Kami akan segera kembali. Usaha jeda tetap di layar Pemilu Terpercaya. Yai matur nuwun.